Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka ma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa rabbi sirri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan mungkin sebagian ibu-ibu yang ada di bawah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam kajian melanjutkan yang kemarin terkait dengan masalah kalau dalam bahasa fikihnya bahasa usul fikihnya yaitu at-tarku atau lengkapnya at-tarkul adami, yaitu sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW sehingga disimpulkan bahwa itu bukan merupakan sebuah dalil untuk diharamkannya sebuah amaliyah. Mungkin saya sedikit mengulang kembali kemarin setelah Isya, kebetulan ada yang bertanya, ya, yang bertanya sebenarnya bukan bertanya, tapi saya menganggapnya itu justru masukan untuk memberikan tambahan kepada kita semua bahwa ketika menyikapi sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, kemudian disimpulkan, jadi ada ulama yang menyimpulkan bahwa itu terkait dengan sesuatu yang sifatnya muamalah. Muamalah itu di luar urusan ibadah. Jadi kalau dalam kalau dalam bahasa fikihnya adalah annal aslan fil asya' al-ibahah hatta yuraddu dalilun khas yadullu ala khilafiha, bahwa segala sesuatu pada prinsipnya adalah dibolehkan sampai ada dalil yang khusus yang menerangkan tentang yang bertolak belakang dengan itu atau yang mengharamkan. Atau dalam bahasa yang lain, al-mu'amalat tarkun hatta yu'lamul man'u, bahwa sesungguhnya yang namanya muamalah itu tolkun itu artinya bebas sampai ada satu dalil yang membolehkan. Ini adalah kesimpulan syariah yang diijtihadkan oleh para ulama bahwa tarkun Nabi SAW, bahwa sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW itu boleh dilakukan sebatas dalam koridor muamalah. Sementara ulama tersebut atau madhab tersebut menyimpulkan bahwa untuk urusan ibadah mahdhah, asal muasal segala sesuatu, segala perkara adalah diharamkan sampai ada dalil yang membolehkan atau menghalalkan. Asal al-aslu fil amri at-tahrim ila ma ada dalilu ala amri. Jadi asal muasal segala urusan ibadah itu nggak boleh sampai ada dalil yang memerintahkan. Cuman yang jadi persoalan adalah ini segala sesuatu yang tadi saya sampaikan ini bukan hadis atau bukan Al-Quran, tapi ini adalah kesimpulan ijtihad para ulama yang akhirnya outputnya berbeda. Karena apa? Ketika kita memisahkan, kita memilah misalnya kan, bahwa yang tidak dilakukan Rasulullah SAW itu dibagi dua. Untuk urusan di luar ibadah silakan lakukan, sejauh tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, semuanya bersepakat. Tapi untuk urusan ibadah mahdhah khususnya jangan dilakukan sampai ada perintahnya.
Walaupun ini oleh sebagian ulama juga ditolak karena tidak ada, ini kan hanya kesimpulan ijtihad. Jadi ketika Rasulullah SAW ya mengatakan wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, ini bukan hadis tapi ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apapun yang diperintahkan oleh Rasulmu maka laksanakanlah, dan apapun yang dilarang maka jangan dilakukan. Ini adalah ayat. Kemudian diperkuat oleh dalil hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, "Da'uni ma taraktukum." Tinggalkan atau jangan diopenin, jangan dipusingkan apapun yang tidak aku lakukan. Innama halaka man kana qablakum bisu'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Sesungguhnya umat-umat sebelumku hancur justru gara-gara mempertanyakan apa yang tidak dilakukan oleh nabi-nabi mereka. Fa idza nahaytukum an syai'in fastanibuhu. Jika aku melarang kalian untuk melakukan sesuatu, maka hindarkanlah atau hindarilah perbuatan itu. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Seandainya aku memerintahkan kalian melakukan sesuatu, maka laksanakanlah semampu kalian, semaksimal mungkin. Kemudian dilanjutkan oleh hadis yang berikutnya, kalau Rasulullah SAW, Inna Allaha farrada faraidan fala tudayyuha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah mewajibkan berbagai macam kewajiban, maka janganlah dihilangkan. Wa haddada hududan fala ta'taduha. Dan sudah memberikan berbagai macam batasan, maka jangan dilampaui batasan-batasan itu. Wa sakata an asya'in rahmatun bikum ghairu isyan fala tabhatu anha. Dan Rasulullah SAW mendiamkan banyak hal, wasakata asya'in, mendiamkan banyak hal, rahmatan bikum, sesungguhnya itu merupakan berkah untuk kalian, ghairu isyanin, bukan karena itu sengaja dilupakan, fala tabhatu anha, maka jangan dicari-cari. Ini hadis yang diriwayatkan oleh dalam kitab Al-Libas, bab wajah fi labsil faraq. Kemudian dilanjutkan oleh hadis Rasulullah SAW di mana beliau mengatakan, al-halalu ma ahallallahu fi kitabih. Sesungguhnya yang halal itu adalah yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, dalam Al-Qur'an. Wal haramu ma harramallahu fi kitabih. Dan yang haram itu pun apa yang diharamkan di dalam kitabnya. Wa ma sakata anhu fa huwa mimma afa anhu, rawahu Tirmidzi. Dan sesuatu yang didiamkan, yang tidak dikatakan, yang tidak diperintahkan, itu sebenarnya sesuatu yang boleh atau dimaafkan untuk dilakukan. Di sini jelas tidak ada keterangan yang sharih, keterangan yang secara eksplisit menyatakan bahwa ini adalah khusus untuk amaliyah ibadah mahdhah, sementara ini muamalah. Tidak ada. Ya. Itu merupakan kesimpulan para ulama. Taruh kata, misalnya, katakanlah kita terima kesimpulan bahwa yang ditinggalkan atau tidak dilakukan Rasulullah SAW silakan dilakukan sejauh itu dalam urusan muamalah. Kemudian jangan dilakukan sejauh itu adalah dalam urusan ibadah mahdhah. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang menentukan bahwa amalan itu merupakan ibadah mahdhah atau tidak? Nah ini kan butuh jawaban. Semuanya juga bersepakat bahwa yang namanya ikhtilaf dalam hal furu'iyah itu dimaklumi. Yang tidak boleh itu adalah ikhtilaf dalam urusan akidah. Itu juga dimaklumi, disepakati antara ulama-ulama sufi dengan ulama-ulama salafi wahabi, sepakat bahwa urusan furu'iyah itu pun ada, mereka juga mentolerir. Dan mereka juga bersepakat bahwa urusan akidah pun sudah fix, tidak boleh ada perbedaan. Cuman yang jadi persoalan berikutnya adalah para ulama ini berbeda pendapat dalam menentukan
mana yang menjadi urusan furu'iyah fiqhiyah, mana yang menjadi urusan akidah. Itu yang menjadi pokok permasalahan sebenarnya. Dalam urusan sukutun Nabi, dalam urusan di mana Nabi tidak melakukan sesuatu kemudian dihukumi, itu kesimpulannya adalah yaitu tadi tidak boleh dilakukan untuk urusan ibadah mahdhah dan boleh dilakukan dalam urusan yang lain yang non ibadah mahdhah. Tapi yang jadi persoalan itu tadi, siapa yang menentukan sesuatu ini ibadah mahdhah atau bukan? Contohnya kemarin ketika saya diskusi, haji itu ibadah mahdhah bukan? Ya, haji itu ibadah mahdhah bukan? Mahdhah. Kalau haji ibadah mahdhah, maka seluruh apapun yang terkait dengan ibadah mahdhah itu pun akan menjadi amaliyah ibadah mahdhah. Ketika kita membayar dam dengan membeli kupon kambing di bank, itu hukumnya bagaimana? Bukankah itu mengada-ngada? Rasulullah tidak pernah memerintahkan untuk membeli kupon kambing di bank. Kalau katakanlah berpatokan si A, katakanlah antum mengatakan bahwa saya setuju bahwa yang tidak boleh dilakukan sama Rasulullah SAW itu dalam urusan ibadah, jangan dilakukan. Oke, well, fine, I agree, aku setuju. Urusan ibadah mahdhah contohnya apa? Sholat, puasa, zakat, haji. Oke. Nah sekarang dalam urusan haji apakah ibadah mahdhah? Oke. Berarti seluruh amalan ibadah haji, tafsilinya juga, rinciannya juga termasuk ibadah mahdhah. Nah siapa sekarang yang mereka orang beli kupon kambing di bank? Gak bisa jawab. Ya. Saya tanya juga kepada orang itu, Anda bayar zakat fitrah pakai apa? Zakat mahdhah bukan? Mahdhah. Yang nyuruh bayar zakat pakai duit siapa? Lah yang mereka ini siapa? Kok kenapa beli kupon kambing boleh? Padahal Rasulullah tidak pernah melakukan. Kok kenapa bayar zakat fitrah pakai duit boleh? Bahkan Rasulullah tidak memerintahkan. Nah ini, silahkan kalau memang kita ini mau mengambil kesimpulan itu bahwa yang tidak dilakukan Rasulullah SAW dalam urusan ibadah mahdhah jangan dilakukan, tapi harus konsisten. Nah persoalannya ketika mereka tidak konsisten, itu kan kejeliban sendiri, ya. Artinya kaki mereka terjerat sendiri dengan kesimpulan-kesimpulan seperti itu. Maka ini yang menjadi titik persoalan, gitu ya. Jadi siapa yang berkuasa atau memiliki otoritas untuk mengatakan bahwa sesuatu itu ibadah mahdhah atau tidak? Nah seperti itu contohnya yang kemarin kita sampaikan, gitu kan. Nah kemudian ini ada juga kemarin, ini obrolan kita pada Isya yang kemarin terkait dengan masalah sunnah. Di sini saya menyimpulkan bahwa yang namanya sunnah di sini memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah makna hakiki. Sunnah yang dimaksud adalah apapun yang dikatakan, disikapi dan diputuskan oleh Rasulullah SAW. Itu adalah makna sunnah dalam pengertian syariat. Tetapi di sana ada juga sunnah dalam pengertian yang lain. Mungkin dengan bahasa Indonesia bahasanya bisa juga adalah tradisi atau kebiasaan. Kenapa? Kalau sunnah hanya dinisbahkan kepada apa yang dikatakan Rasulullah, apa yang disikapi Rasulullah, dan apa yang diputuskan Rasulullah, bagaimana dengan pertanggungjawaban ketika Rasulullah SAW mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidil mahdiyyin ba'di. Nah, berarti kata-kata sunnah itu kan melekat juga dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Utsman, dengan Ali. Artinya tidak dengan Rasulullah. Inilah sebenarnya bahwa pengertian sunnah di sini memiliki dua dimensi yang berbeda. Satu, memang sunnah dalam pengertian sebagai sumber daripada hukum syariah, yaitu apapun yang dikatakan, disikapi dan diputuskan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ada sunnah yang lain yang pengertiannya adalah adat, kebiasaan atau tradisi atau aturan. Jadi ketika dikatakan sunnahnya Abu Bakar, sunnahnya Umar, sunnahnya Utsman, sunnahnya Ali, itu derajatnya tidak sama dengan sunnahnya Rasulullah.
Tapi kan tidak berarti hal seperti itu harus kita perdebatkan. Gitu. Sekarang bagaimana dengan hadis yang berikutnya ketika Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man 'amila biha min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'." Barang siapa yang melakukan sebuah sunnah yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dari sunnah itu berikut pahala orang-orang yang melakukan sunnah itu sesudah dia, tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari orang itu. Dan sebaliknya, barang siapa yang melakukan sunnah yang buruk, maka dia akan mendapatkan dosa dari sunnah itu, dan dosa siapapun yang melakukan sunnah itu tanpa mengurangi sedikit pun dosa daripada orang yang melakukan. Nah, bagaimana pertanggungjawaban kalimat sunnah ini? Apakah ketika Rasulullah mengatakan man sanna, apakah hanya ditujukan kepada dia? Tidak. Kenapa? Tidak mungkin Rasulullah melakukan sunnah yang buruk. Berarti kata-kata man ini pun dinisbahkan kepada siapapun tanpa kecuali. Artinya sunnah di sini pengertiannya adalah tradisi atau kebiasaan. Berarti apa? Dibolehkan. Maka yang jadi pertanyaan saya tadi kepada orang-orang yang mengatakan bahwa tarkun Nabi atau yang tidak dilakukan oleh Nabi merupakan sebuah hukum pengharaman sesuatu dalam urusan ibadah. Sekarang saya bertanya kembali, batasan ibadahnya itu apa? Sekarang saya tanya, tahlilan itu ibadah atau muamalah? Kan begitu. Tadi ngomongnya ibadah mahdhah. Ya, sekarang kan saya balikin lagi. Tadi ngomongnya ibadah mahdhah. Nah, sekarang tahlilan itu masuk dalam kategori ibadah atau muamalah? Kalau sampai tidak memasukkan tahlilan dalam urusan ibadah, yang tidak masukkan ke dalam urusan ibadah mahdhah, berarti itu muamalah. Kenapa diperkarakan? Itu yang jadi pertanyaan. Kemudian ini contoh. Ini saya mengkoreksi, hanya mengutip saja apa yang ditulis oleh Syekh yang menulis buku ini tentang, karena ternyata Ibnu Taimiyah itu yang menjadi rujukan mereka dalam urusan fikih. Ibnu Taimiyah itu ternyata juga tidak membolehkan atau memakruhkan, minimal kalaupun toh tidak sampai mengharamkan, orang untuk masuk ke dalam sauna, hammam. Ada yang pernah tinggal di negara Arab? Di sana itu ada yang namanya hammam. Nanti kalau Bapak ke Mesir, khususnya di Maroko dan negara-negara Maghrib, di sana ada sauna umum, Pak. Disebutnya hammam. Sauna itu saya rutin setiap seminggu sekali ke sauna. Karena murah, ongkosnya cuma 2,5 dirham, itu kalau duit kita 2.500, Pak. Murah sekali. Itu pemandian umum yang ramainya itu memang hanya musim dingin saja. Karena saya kalau musim dingin mandi seminggu sekali. Tapi sekalinya mandi licin banget. Durasi mandi itu 2 jam. Jadi hammam itu di sana dibagi dalam 3 ruangan. Pertama ruang yang agak adem, kemudian ruang yang pertengahan, kemudian ruang yang panas banget. Jadi memang kita ini berdiam dulu sampai keluar keringat, kemudian digosok tuh pakai lap yang agak keras tuh. Daki kita tuh bisa 0,5 kilo, Pak, selama seminggu kita nggak mandi. Dan benar-benar setelah keluar tuh kita benar-benar enak. Habis itu minum jus jeruk, tidur seharian, Pak. Jadi yang namanya mandi kalau musim dingin itu jadi ritual mingguan. Karena tidak setiap orang, tidak setiap rumah itu punya hammam. Bayangkan, mereka yang punya hammam di rumah mungkin bisa 3 hari sekali mandi. Tapi yang tidak punya hammam, jadi hampir di setiap RT itu ada, minimal RW. Setiap RW itu ada hammam. Memang dipisah laki perempuan. Nah, Ibnu Taimiyah, kita nggak usah ngomongin hammam, nanti itu asik.
Ibnu Taimiyah itu mengharapkan atau minimal memakruhkan orang untuk masuk ke dalam hammam dengan alasan apa? Rasulullah tidak pernah masuk ke hammam. Padahal menurut sejarah tidak ditemukan satupun yang namanya hammam waktu zaman Rasulullah di daerah yang namanya Hejaz dan Najd. Tidak ada. Hammam itu adalah tradisi Romawi, bukan tradisinya orang Arab. Jadi ketika Rasulullah SAW tidak masuk ke dalam hammam, itu bukan karena dia mengharamkan atau memakruhkan atau dia tidak suka, tetapi memang pada saat itu tidak ada hammam. Nah, kemudian Ibnu Taimiyah mengeluarkan fatwa tidak boleh masuk ke dalam hammam dengan alasan karena Rasulullah tidak pernah menggunakan atau memanfaatkan hammam. Ini yang dikritik oleh para ulama. Berarti tarkun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berarti yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak konsisten juga dong dia pegang. Tadi katanya urusan muamalah silahkan lakukan. Nah ini urusan hammam nggak boleh karena Rasulullah tuh nggak masuk ke dalam hammam. Padahal pada saat itu tidak ada yang namanya hammam. Dalam Al-Quran ada wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Di sana disebutkan ada buah tin dan buah zaitun. Mohon maaf Pak, dalam catatan sejarah yang namanya buah tin dan buah zaitun tidak tumbuh di daerah yang namanya Hejaz. Yang namanya buah tin dan buah zaitun itu tumbuhnya di daerah Suriah, di daerah Laut Mediterania. Rasulullah itu tidak diceritakan pernah makan buah tin. Rasulullah juga tidak pernah diceritakan dalam hadis itu memakan buah zaitun. Kalaupun toh Rasulullah itu menggunakan adalah zait. Zait itu minyak. Minyaknya itu tidak dihasilkan di daerah Hejaz tapi dikirim. Gitu. Jadi minyak zaitun itu tidak dihasilkan di daerah Hejaz. Sampai sekarang pun tidak ada yang namanya kebun zaitun di situ. Kebun zaitun itu di Palestina, di Syria, di Jordan, di daerah-daerah yang berbatasan dengan Laut Tengah. Itu adalah buah tin dan buah zaitun. Rasulullah seumur hidupnya tidak pernah makan buah tin. Tapi ketika Al-Quran menyatakan wattini wa zaitun, kemudian kita makan buah tin, Rasulullah tidak pernah makan buah tin. Apa berarti buah tin tidak boleh dimakan? Ini contoh. Ya. Jadi ada ketidakkonsistenan di sini. Di satu sisi dia mengatakan bahwa dalam muamalah tidak boleh mengada-ngada, tapi kenapa Ibnu Taimiyah mengharapkan orang untuk masuk ke dalam hammam dengan alasan Rasulullah tidak pernah masuk ke dalam hammam? Nah ini ketidakkonsistenan inilah yang sebenarnya membuat umat itu bingung. Termasuk itu tadi man sanna sunnatan, makanya tadi saya mengatakan bahwa yang namanya sunnah itu adalah memiliki dua dimensi. Satu sunnah dalam pengertian sebagai sumber hukum, yaitu apapun yang melekat dengan diri Rasulullah SAW. Yang kedua adalah sunnah yang dilakukan siapa saja, man sanna, siapapun, tidak ada istithna di situ, tidak ada pengecualian. Sunnatan hasanatan, sebuah tradisi yang baik. Ngaji malam minggu tiap habis maghrib sampai isya, Rasulullah juga tidak pernah melakukan. Tapi di sini kan teman-teman di sini sudah mulai mengadakan. Siapa yang mengadakan? Ketua DKM-nya, ketua bidang dakwahnya, itu yang mendapatkan pahala. Pak Dwi mendapatkan pahala karena mengadakan ini. Dan ketika orang-orang ini mendengarkan, mereka juga mendapatkan pahala. Pak Dwi juga mendapatkan limpahan pahala mereka. Double, triple mungkin, quadruple mungkin. Gitu ya. Itu. Kemudian sunnah ini diteruskan. Taruh kata mungkin Pak Dwi tidak lagi menjabat sebagai bidang dakwah, tapi diteruskan oleh penerusnya yang lain. Itu pun pahalanya terus mengalir, Pak. Untuk itu perintahnya adalah lakukanlah sebuah tradisi atau kebiasaan yang baik, yang di situ nanti akan menjadi sebuah ladang amal kita ketika kita sudah tidak bisa beramal lagi, atau mungkin singkat kata kita sudah mati. Itu yang namanya amal jariyah. Jadi pengertian sunnah yang baik itu bisa dikategorikan adalah amal jariyah. Al-a'malul jariyah artinya adalah amalan-amalan yang pahalanya itu tetap berlari atau berjalan, ya, yang terus kontinu, sehingga pahalanya itu tetap terkirim kepada orang yang pertama kali mentradisikan amalan itu. Makanya seperti yang kemarin saya katakan, Rasulullah tidak pernah memerintahkan dibangun bank syariah. Ekonomi syariah itu tidak dikenal zaman Rasulullah. Istilah terminologi syariah juga tidak ada.
bank syariah juga tidak ada. Yang namanya mudharabah, mukafalah, muhawalah, hiwalah tidak ada dalam istilah Islam. Itu istilah-istilah baru semuanya. Itulah yang namanya sunnah hasanah. Yang namanya perbankan syariah termasuk sunnah hasanah. Kalau itu dimasukkan ke dalam kategori muhdatsah yang dikatakan bid'ah, bahaya Pak. Zaman Rasulullah tidak ada tuh yang namanya transaksi perbankan syariah. Nah sekarang ada perbankan syariah. Nah hukumnya bagaimana? Oh itu bukan ibadah, itu muamalah. Siapa bilang? Loh di situ terkait masalah hubungan antar manusia, jual beli. Siapa bilang itu muamalah? Kalau entah itu muamalah, kontennya itu sebenarnya adalah ibadah. Kita akan mencari keridhaan Allah. Segala sesuatu yang dimana di situ kita mengharapkan keridhaan Allah itu adalah bagian daripada ibadah. Contohnya, Rasulullah itu tidak pernah yang namanya mencontohkan habis akad nikah baca Fatihah. Gak ada. Sementara kita di berbagai negara setiap habis akad nikah baca Fatihah, betul nggak Pak? Al-Fatihah, minta berkah kepada akad yang baru saja dilakukan. Baca Fatihah. Rasulullah tidak pernah melaksanakan dan tidak pernah memerintahkan. Tapi ini merupakan sebuah sunnah yang baik. Ada perintahnya bahwa yang punya surat Al-Fatihah itu bisa kita gunakan sebagai wasilah untuk minta keberkahan terhadap amal apapun yang kita lakukan. Jadi dalilnya itu tidak harus terkait dengan Rasulullah melakukan atau tidak melakukan dalam momen itu, tidak. Ketika kita membaca Al-Fatihah setelah akad nikah, itu dalilnya dalil umum terkait dengan berkatnya Al-Fatihah. Bacalah Al-Fatihah untuk memohon keberkahan apapun yang kau niatkan sebagai amaliyah-amaliyah yang baik. Lah pernikahan itu kan yang baik. Jadi ketika kita bacakan Fatihah di situ, kita juga mengamalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman saja memang Rasulullah tidak mencontohkan secara spesifik seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita segala sesuatu harus specifically dilakukan dulu sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disabdakan dulu sama Rasulullah, kemudian difatwakan dulu, repot Pak. Maka yang ada ruang lingkup kita baik dalam ibadah maupun dalam muamalah itu akan menjadi sangat sempit. Fikih, kalau memang mau dikatakan begitu, yang namanya ilmu fikih itu ya bid'ah. Ilmu usul fikih itu ya bid'ah. Tafsir itu ya bid'ah. Hadis pun demikian. Di awal-awal Rasulullah SAW mengatakan janganlah kau menulis apapun dari aku kecuali adalah Al-Quran dan Wahyu. Tapi kemudian dikoreksi. Ketika Rasulullah pada momen berikutnya dia merasa perlu mencatatkan beberapa keputusan-keputusan dia. Itulah yang mengkoreksi. Kemudian menjadi sebagai catatan daripada hadis-hadis yang kita kenal sekarang. Termasuk di sini adalah dalam muamalah, termasuk dalam hal berpakaian, termasuk dalam hal makanan dan lain sebagainya. Jadi Rasulullah SAW saat itu sudah memprediksi kalau segala sesuatu harus dituntut dalam berbagai macam hal, nanti umat Islam ini dalam perkembangannya akan mengalami banyak kesulitan. Karena apa? Islam ini akan berkembang jauh ke negara-negara yang non berbahasa Arab. Rasulullah sudah memprediksikan seperti itu. Karena apa? Islam rahmatan lil alamin buat semua orang. Ketika Rasulullah mengatakan la farqa li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa, tidak ada perbedaan antara seorang yang Arab dan non-Arab kecuali bertakwa, berarti ini sebuah indikator bahwa pada saatnya Islam ini akan dipeluk oleh orang-orang non-Arab dengan tradisinya masing-masing, tradisi makanan, tradisi berpakaian, kemudian budaya dan lain sebagainya. Jadi yang terpenting adalah bagaimana caranya Islam itu mewarnai, kan seperti itu. Nah ini. Jadi yang menjadi catatan penting dalam kaidah ini adalah orang yang menyimpulkan bahwa tarkun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-adami, bahwa apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa dijadikan dalil untuk mengharamkan sebuah amaliyah. Sudah jelas, halal itu sudah jelas dalilnya, haram itu sudah jelas dalilnya, semua amaliyah ibadah juga sudah jelas dalilnya.
Sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah SAW tidak bisa dijadikan dalil untuk mengharamkan sebuah perkara. Jadi kesalahan besarnya itu di situ. Jadi kalau misalnya ada orang yang berdalil Rasulullah tidak mencontohkan, selalu saja begitu. Nggak ada waktu zaman Rasul. Sahabat tidak mencontohkan. Repot Pak kalau sudah begitu terus Pak. Ya, memangnya Islam ini mau hidup dalam kondisi seperti Rasulullah hidup? Kan tidak. Islam berkembang. Ketika Rasulullah ketika dalam doanya kita untuk melepaskan orang yang melakukan safar itu apa coba? Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa atbi'na mudahu. Kemudian Allahumma anta as-sahibu fis samai wal khalifatu fil ardi. Di sini saya lupa. Alladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sakhkhara lana di sini kan pengertiannya adalah untuk menaiki kapal laut kan. Untuk menaiki kapal laut, menaiki sebuah bahtera. Dalam sejarahnya Pak, Rasulullah tidak pernah naik kapal. Tidak pernah yang namanya naik kapal laut. Gitu ya. Rasulullah itu hidupnya cuma sebentar. Dia hidup di daratan. Tapi banyak sekali dalam Al-Quran dan hadis itu diceritakan suatu hal yang tidak terjadi waktu Rasulullah hidup di sekitar Hejaz itu tadi. Seperti yang namanya buah teh, buah zaitun, tidak ada di lingkungan mereka. Tapi kenapa di Quran ada? Di sini dikatakan walam yarkab an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-bahra wala Abu Bakr wala Umar. Rasulullah SAW diceritakan tidak pernah menaiki kapal laut. Bahkan Abu Bakar dan Umar pun tidak pernah menaiki kapal laut, diceritakan. Jadi dan doanya di sini adalah doanya kan alladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, ini adalah menceritakan di situ orang yang mau menaiki kapal laut. Padahal Rasulullah tidak pernah melakukan itu. Ini kalau mau kita membatasi segala sesuatu yang terjadi harus dilakukan oleh Rasulullah SAW. Wa kanat sunnatu Rasulullah SAW annahu yut'imu ma yajidu fi ardihi. Bahwa sunnahnya Rasulullah SAW itu adalah untuk makan segala sesuatu yang ada di negerinya masing-masing. Wa yalbasu ma yajiduhu, dan juga memakai pakaian apa yang ada di negerinya masing-masing. Wa yarkabu ma yajiduhu, dan juga menaiki tunggangan yang ada di negaranya masing-masing. Mimma abahullahu ta'ala. Contohnya di sini dikatakan bahwa dalam Al-Qur'an dikatakan wal khail wal bighal wal hamir litarkabuha wa zinatan wa yakhluqu ma la ta'lamun. Di situ disebutkan bahwa kuda bighal itu bagal, campuran antara kuda dan keledai. Kemudian keledai litarkabuha wa zinatan wa yakhluqu ma la ta'lamun. Di sini dikatakan bahwa dalam Al-Quran disebutkan yang namanya bighal. Bighal itu percampuran antara kuda dengan keledai. Waktu zaman Rasulullah Pak, di sana yang namanya baghal itu tidak ada. Satu-satunya baghal yang diterima sama Rasulullah itu sebagai hadiah dari Muqawqis, penguasa Persia. Dia menghadiahkan kepada Rasulullah SAW sebuah seekor bighal. Bighal itu adalah campuran antara keledai dengan kuda. Nah, tapi disebutkan dalam Al-Quran. Jadi ini merupakan sebuah indikator bahwa banyak sekali tradisi-tradisi yang tidak ada pada zaman Rasulullah, tapi Rasulullah sudah memprediksi bahwa kedepannya umat Islam itu akan berkembang, akan bersentuhan dengan budaya-budaya yang tidak berkaitan langsung dengan budaya Arab di mana Rasulullah SAW hidup. Baik, ada yang bertanya sampai di sini? Sebelum kita melanjutkan, Pak Dokter, ada yang bertanya? Ya, kalian. Kembali ke topik yang sebenarnya kemarin yang Pak kita sudah menyatakan memisahkan
yang mengatakan sewaktu Rasulullah dulu melarang petani mengawinkan kurma, kan gitu. Sehingga waktu petani mengawinkan kurma justru dilarang sama Rasulullah. Tapi pada saat itu akhirnya petani nggak melakukan kawin silang di kurma itu sendiri. Sehingga sampai sekian lama kemudian kurma-kurma itu tidak. Akhirnya mereka mengadukan kepada Rasulullah. Nah, seperti itu. Dan Rasulullah mengatakan, oh kalau masalah itu masalah kalian, bukan masalahku. Jadi lakukan apa ya? Betul. Mungkin simpelnya Rasulullah mengatakan antum a'lam bi umuri dunia. Kalian lebih tahu dengan urusan-urusan dunia kalian. Nah, yang menjadi persoalan itu Pak. Mana sesuatu yang dikategorikan ibadah dan mana muamalah. Mana sesuatu yang dikategorikan masuk ke dalam urusan-urusan furu'iyah fiqhiyah dan mana yang masuk ke dalam urusan-urusan akidah. Sudah jelas, makanya kalau ulama-ulama tasawuf mengatakan bahwa yang namanya ziarah kubur, bahwa yang namanya tahlilan, bahwa yang namanya manaqiban itu urusan fikih. Sementara ulama-ulama salaf, ulama-ulama Wahabi mengkategorikan itu adalah urusan akidah. Perbedaannya aja di situ, Pak. Ketika kita menempatkan perkara dalam ruang yang berbeda, otomatis pembahasannya pun nggak bakalan sama. Kalau dalam menempatkan perkaranya ini tepat, sama, bukan tepat ya, sama, maka penyelesaiannya pun sama. Ketika urusan ziarah kubur, Pak, orang-orang Wahabi memasukkan ini urusan akidah, sementara orang-orang tasawuf mengatakan ini adalah urusan fikih, sampai ujungnya pun nggak bakalan ketemu. Kalau orang Wahabi mengatakan bahwa ziarah kubur itu bagian daripada kemusyrikan dan ini masuk ke dalam ranah akidah, selamanya nggak ketemu dengan orang-orang tasawuf yang mengatakan bahwa ini urusan fikih, bukan urusan akidah. Tahlilan kalau dimasukkan digeret-geret ke dalam urusan akidah nggak ketemu, Pak. Kalau urusan akidah menurut kalangan ulama tasawuf itu sudah jelas. Ketika orang itu sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, selesai. Sudah. Tidak ada lagi urusan-urusan yang lain. Contohnya nih yang sekarang akhirnya kita pertanyakan, hormat kepada bendera itu muamalah atau akidah? Itu saja. Repot, Pak, kalau begitu perkembangannya. Hormat kepada bendera, hormat kepada inspektur upacara, apa hormat kan? Nah itu akidah atau muamalah? Sungkem sama orang tua, nah itu muamalah atau repot. Kalau sudah hormat kepada bendera, dikatakan itu musyrik karena yang wajib dihormati itu hanya hajar aswad ketika kita tawaf, ketika kita hajar tawaf yang harus dihormati kan dengan istilah itu kan cuma hajar aswad, nggak boleh yang lain, Pak. Ya kan? Kalau kita dekat bisa cium, kalau jauh cukup istilah dari jauh. Nah yang namanya istilah begini kan kita menghormati, Pak. Nah ketika kita menghormati merah putih, wah syirik. Yang boleh digituin itu cuma hajar aswad doang, yang boleh dihormatin bendera nggak boleh, repot. Ketika orang mengatakan bahwa kalau kita bilang Sayyiduna Muhammad, Sayyid, itu merupakan syirik, repot juga, Pak. Yang mana Sayyid itu kan tuan. Ketika saya bilang iya, Tuan Dwi, apakah ketika saya bilang Tuan Dwi berarti saya budaknya Bapak? Kan tidak, itu merupakan sebuah penghormatan. Ketika saya bilang Bapak, apa berarti Bapak ini Bapak kandung saya? Kan tidak, itu kan penghormatan. Nah, ketika saya dalam sebuah protokol memanggil presiden yang mulia, apa berarti itu syirik? Yang mulia itu hanya Allah. Kenapa engkau manggil yang mulia kepada presiden? Apa itu dikatakan syirik? Nah, itu muamalah atau ibadah? Repot, Pak, kalau begitu terus. Sehingga apa? Segala sesuatu ini akan simpang siur. Merasa nggak, Pak, kalau misalnya ranah ini
Katakanlah kita turutin terus Pak, repot. Yang namanya upacara bendera nggak ada. Manggil nama, manggil orang cukup dengan nama. Dwi, waduh, gimana repot Pak. Walaupun kita sama-sama sudah tua, kan tetap. Apakah ketika saya tidak manggil Bapak, kemudian saya tidak menghormati, kan begitu, dan sebaliknya begitu. Apakah ketika saya manggil dengan kalimat Bapak, berarti itu adalah Bapak kandung? Apakah ketika saya memanggil seseorang itu ibu, berarti ibu kandung? Kan tidak. Itu menghormati, sebuah penghormatan. Jadi ketika orang membid'ahkan kita membaca sholawat Sayyidina Muhammad, wah, Rasulullah sendiri tidak pernah minta dikategorikan disebutkan sayyid. Hadisnya juga dhaif. Hadisnya juga mardud karena dari sisi bahasanya udah salah. La tusayyiduni itu salah. La tusayyiduni itu salah. Sayyada yusayyidu dalam bahasa Arab tidak ada. Dan Rasulullah itu maksud, tidak mungkin omongannya itu dalam bahasanya salah. Jadi hadis itu mardud karena la tusayyiduni itu tidak ditemukan dalam bahasa Arab. Jadi ketika kita mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu sebagai sayyid, sebagai penghulu, sebagai tuan, bukan berarti kita budaknya. Kemudian ada orang yang membid'ahkan Barzanji ketika dia membacakan puji-pujian kepada Rasulullah SAW, anta nurun fawqa nurin, engkau cahaya di atas segala cahaya. Oh, itu bid'ah, itu haram, itu syirik itu. Karena yang namanya cahaya itu hanya Allah. Allahu nurus samawati wal ardh. Ya beda konteks Pak. Ya kan? Ketika kita mengatakan Allahu nurus samawati wal ardh, betul. Tapi ketika kita mengatakan anta nurun fawqa nurin kepada Nabi Muhammad, niat kita kan tidak mengatakan bahwa nurnya Muhammad itu lebih tinggi daripada nurnya Allah, kan tidak. Konteksnya beda. Nabi Muhammad sebagai cahaya, dalam tatanan dia hanya sebagai nabi, sebagai manusia biasa. Ya seperti ya. Nah itu dia, gara-garanya kan begitu salawat nariyah. Gara-gara terlalu memuji-muji Rasulullah, terlalu berlebihan. Ini urusan bahasa Pak, urusan kata-kata. Kalau sudah urusan kata-kata, ketika kita memuji orang, diperkarakan, yang akan menghuni neraka nanti itu adalah para penyair Pak. Sementara yang namanya para penyair itu ada penyair profesional, ada penyair amatir kan. Penyair amatir itu siapa Pak tahu? Penyair amatir itu ya orang-orang yang lagi kasmaran, itu pada jadi penyair semua itu. Iya kan? Orang tuh lagi kasmaran, engkau bagaikan rembulan. Ya, rembulan itu bopeng kan? Nah, apakah ketika engkau seperti rembulan atau engkaulah rembulanku, apa berarti dia rembulan beneran? Kan tidak. Nah, kalau misalnya urusan bahasa kemudian diseret-seret ke dalam urusan syirik, ke dalam urusan takfir dan sebagainya, yang akan menghuni neraka nanti itu para penyair, termasuk penyair amatiran. Ya, yang kalau lagi kasmaran menulis 1001 bait puisi untuk memuji-muji pasangannya. Ya, kalau engkau bunga, aku kumbang, ya siapa yang menjadi kumbang? Itu kan repot amat. Kalau engkau jadi perangko, aku jadi amplopnya, ya lebay amat gitu kan. Nah ini bahaya. Repot kalau urusan bahasa masuk ke arah ke dalam ranah-ranah akidah seperti itu Pak. Ya. Soalnya kalangan-kalangan seperti ini sudah sampai mengkafirkan salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang menulis puisi-puisi yang memuji tentang Rasulullah SAW ini. Nah kemudian hikmah daripada tarkun Nabi itu apa sebenarnya? Ini yang harus kita ketahui. Ketika Rasulullah SAW meninggalkan sebuah perkara, hikmahnya itu apa? Hikmahnya itu di sini adalah illa jawazul tarki wa intifaul haraj. Sesungguhnya itu merupakan sebuah signal dibolehkan untuk engkau tinggalkan. Itu. Ya contohnya ketika Rasulullah SAW tidak sholat tarawih berjamaah, ya seperti yang disunahkan oleh sahabat-sahabat yang sebelumnya, kan bukan berarti sholat tarawih berjamaah itu sesuatu yang diharuskan atau diwajibkan. Dia hanya boleh sholat tarawih tidak berjamaah. Walaupun ada hadis Rasulullah yang mengatakan kalau engkau sholat tarawih berjamaah dengan imam sampai selesai, maka engkau dikategorikan sudah mendirikan sholat malam. Ada hadisnya. Jadi kalau engkau bersolat taraweh
dengan imam sampai tuntas, ya terserah beberapa rakaat, itu dikategorikan kita sudah mendapatkan pahala yang sama dengan kita ini sholat malam. Tapi Rasulullah tidak melaksanakan. Artinya apa? Boleh untuk ditinggalkan. Ini. Jadi maknanya segala hal yang ditinggalkan atau tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW bukan menjadi dalil sesuatu itu diharamkan, tetapi hanya boleh ditinggalkan. Baik, kalau gitu kita lanjutkan lagi minggu depan insyaallah. Mungkin bab tarkun Nabi SAW ini sudah kita anggap tuntas ya. Nanti minggu depan kita bahas bab lain. Yang penting kita sudah tahu bahwa kedudukan Rasulullah SAW tidak melakukan sebuah amaliyah, tidak melakukan sebuah perkara, tidak boleh dijadikan sebagai landasan sesuatu itu diharamkan. Hanya sekedar boleh untuk ditinggalkan. Ini spiritnya, ya. Kalau toh ini mau dibagi-bagi, ini urusan amaliyah dan urusan muamalah dan urusan ibadah mahdoh, itu pun tidak boleh sembarangan. Karena apa? Tidak ada dalilnya yang mengatakan bahwa tarkun Nabi itu adalah haram. Itu saja yang akan saya sampaikan. Hadirin Allah wa iyyakum ajma'in. Allahumma wafiqna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.